Selamat datang di Pokari Podcast Kamar Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Pokari Podcast Kamar Santri. Nah, sekarang kita ada bersama, ya silakan perkenalkan dirinya. Ya, nama Ana Rehan Faras, Muhammad Rehan Faras lebih tepatnya. Ana kelas 4 kuliah Pondok Pesantren Mahat Umul Qura. Yang sebelahnya, Nama saya Muhammad Nur. Anak kelas 4 kuliah Pondok Pesantren Umul Qura. yang ini berarti dah kenal lah sama ini Raja ya. Raja Abdul Arkan. Podcast pertama di Pokari ya. Oke. Nah, baik, mungkin sekarang kita mau ini mohon maaf ya bertanya, Ustaz mau nanya dulu, kalian masih punya orang tua ya? Alhamdulillah. Masih lengkap ya? Alhamdulillah. Masih lengkap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih lengkap. Nah, sebetulnya di sini Ustaz mau menanyakan seperti apa sih sosok ibu itu bagi kalian? Mungkin bisa Rayhan Faras dulu yang menjawabnya. Ibu adalah superhero, bagaikan superhero. Bagaikan superhero. Nah, yang selalu menjaga ketika kecil, Oke. yang merawat kami waktu masih kecil. Ya, ibu ini nggak pernah kenal lelah untuk mendidik anak. Nggak pernah habis caranya untuk mendidik anaknya agar anaknya sukses, bisa melebihi kesuksesan ibu sendiri. Amin, amin. Nah, untuk M Nur sendiri seperti apa sosok seorang ibu? Ibu orang paling the best, orang yang paling disayang. Karena ibu yang rawat kita dari kecil, ngejagain kita kalau digigit nyamuk, ngajarin membaca. Ibu lebih lah dari superhero lah. Lebih dari sebuah Superhero. Nah, untuk Raja sendiri seperti apa sosok seorang ibu? Ibu wanita nomor satu di dunia. Wanita nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia. Gak ada yang bisa ngalahin jasa ibu. Gak ada yang bisa ngelain. Bahkan sebanyak apapun harta kita, gak bisa membayar satu nafas pun saat dia melahirkan kita. Oke, mungkin kan sebagai seorang anak, tentunya pasti ataupun sebagai manusia pastinya kita memiliki terkadang berbuat salah gitu kan. Apalagi ke orang tua bisa jadi juga terkadang kita secara tidak sengaja berbuat salah sama orang tua kita kan. Terutama ke ibu. Nah, untuk Rayhan Faras sendiri pernah enggak berbuat apa gitu salah yang membuat hati ibunya bersedih gitu? Mungkin pernah, ya. Karena kan kita manusia, namanya manusia pasti ada salahnya, khilaf. Ya, tapi untuk selama ini kayak sampai membuat ibu nangis, ibu sedih, alhamdulillah selama ini nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Nah, untuk M Nur sendiri seperti apa? Apakah pernah? Basically yang namanya manusia tetap punya salah lah. Ya, betul. Jadi kalau punya salah sama orang tua tentu pasti ya. Tapi insya Allah belum pernah buat sampai nangis, sampai marah besar lah. Belum pernah lagi ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Raja sendiri Mungkin kalau untuk anak udah terjawab sama dua teman anak sebelumnya. ya, hampir sama seperti itu ya. Udah sama 11-12. 11-12 ya. Iya. Oke. Nah, mungkin belum pernah mungkin pernah enggak orang tuanya nyuruh mungkin bantu pekerjaan rumah, kalian enggak mau seperti itu. Itu mah setiap hari ya. Setiap hari. Ya, Itu bukan itu wajar ya. Orang tua. wajar. Wajar. Orang tua. Jadi wajar kita membantah orang tua ingin minta tolong nih sama kita. Itu wajar kita. Nggak membantah. boleh, itu nggak Nggak wajar, boleh. nggak wajar. Jadi yang wajar tadi itu apa? Wajar kita ngelakuin apa yang disuruhnya. Oh, apa yang disuruhnya, oke. Jadi kalau misalnya orang tuanya minta tolong belikan minyak goreng nih ke apa? Si anu aja lah bu gitu. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Nah, M Nur gimana? Wajib sih. Wajib. Wajib sih buat kita ngelakuin apa yang udah disuruh sama orang tua. Karena
Gimana pun juga namanya orang tua itu yang udah ngelahirin kita, udah ngebesarin kita dari kecil. Pokoknya hidup kita udah ditanggung sama dia. Gak mungkin kita ngelawan pas dia suruh, malah cuma nyuruh beli minyak, nyuruh beli apalah. Nyapu mungkin, suruh nyapu. Wajib sih dia kerjaan. Ryan Faras sendiri seperti apa? Ya udah terjawab sih, Tat. Tapi ya mungkin sekali dua kali penolakan karena dulu kan masih kecil juga. Kayak masih main-main lah, belum puber. Iya, Terus sekarang kayak udah sadar kayak orang tua tuh gimana, pentingnya orang tua gimana. Sebelum orang tua kita meninggalkan dunia ini yang fana. Iya. Alhamdulillah. Nah mungkin misalnya ketika liburan nih kan, ketika liburan pulang dari pondok, ada ndak kalian bantu orang tua di rumah? Oh, alhamdulillah pasti ya. Contohnya apa? Contohnya jemput adik les, Adiknya les apa? les tahfiz ya. Oh, les tahfiz. Terus apa lagi? Bantu-bantu nyapu di rumah, nyuci piring. Ada. Ada. Kalau disebutin dari awal sampai akhir mungkin nanti sampai maghrib selesai. Masyaallah, iya. Ya enggak apa satu-satu aja, mungkin ada 3 contohnya gitu apa gitu. Kayak beli garam, beli peralatan dapur ya, Peralatan dapur. atau suruh bersihin WC. Sebelah kayak ikop di pondok. Oh, seperti kop di pondok. Iya. Nah, Menur sendiri seperti apa? Alhamdulillah ada ngebantu orang tua. Kayak dari pagi kadang disuruh orang tua pergi ke kedai bantu. Dari kayak ngebuat minum, ngangkat gelas, cuci gelas. Oh, jadi orang tuanya punya kedai. Kedai apa? Kedai kopi biasa itu. Oh, kedai kopi biasa. Jadi ada bantu orang tua lah untuk jualan gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Emang dari kecil juga dari suruh bantu sama orang tua. Jadi udah terbiasa aja nanti itu. Alhamdulillah. Kalau masak udah bisa. Masak mie instan. Masak mie, alhamdulillah bisa. Nah, Ryan Faras Ada. apa aja yang dibantu orang tuanya? Ya kayak pekerjaan rumah. Kadang kayak kalau bapak kan kalau ada job kerja kayak servis, orang manggil servis ke rumah ya ikut. Kayak masang AC, perbaiki AC. Oh, ada ikut bantu. Ada lah sih kayak angkat barang lah minimal. Berarti untuk skill apa dalam perasian udah bisa lah ya. Mungkin Elektronik bisa, gitu ya. Bisa untuk bongkar-bongkar, tapi untuk masang kembali. Oke, Itu oke, betul. oke. Ilmu. Oh, ya, berarti untuk sekarang ini bantu-bantu lah kan. Bantu-bantu lah minimal. Nah, Ngeringankan beban orang tua. iya. Nah, kalian kan para penghafal Al-Quran nih, para penghafal Al-Quran sekarang nih. Pernah nggak kalian perdengarkan sama orang tua kalian hafalan kalian tuh? Nah, Raja, pernah enggak? Hah? Alhamdulillah. Enggak, saya pendengarkannya tuh secara langsung. Mungkin ada orang tuanya nanya, nah Raja ada berapa hafalannya, bisa enggak? Ibu dengar hafalannya seperti apa gitu, ada enggak? Pernah enggak? Ada sekali. Hah? Ada sekali. Ada sekali. Habis itu gimana reaksi ibunya? Ya alhamdulillah, masya Allah kagum sama anak. Yang dulu masih bocil-bocil di rawat, nah sekarang udah bisa. Bocil-bocil mada gitu. Ya. Sekarang udah bisa dengerin dia baca Al-Quran. Kalau jadi imam di kampungnya pernah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada orang tuanya mendengar. Ada ikut berjamaah di belakang gitu. Ada. Menur gimana? Kalau buat nanya hafalan, orang tua sering sih nanya. Sering. Apalagi sekarang kan udah ada data-datanya, data hafalan. Data hafalan ya. Jadi kadang orang tua lihat aja, kadang nggak nanya. Tapi kalau soal ngedengerin, ya paling pas misalnya imam di rumah atau apa, itu aja sih Pak. Oh, ada pernah jadi imam di rumah? Dulu pernah. Dulu. Sekarang nggak ada lagi. Ya, sekarang masih di pondok. Misalnya kalau libur gitu ada sekali ya. Ada. Berarti udah pernah orang tuanya mendengarkan bacaannya. Alhamdulillah pernah. Ryan Faras sendiri seperti apa? Ya kalau nanya hafalan orang tua sering gitu nanya hafalan gimana hafalannya, nambah atau tidaknya. Kalau soal perenang hafalan sering kayak setoran juga sama orang tua. Oh, setoran sama orang tua. Sama orang tua. Kalau untuk imam belum lagi ya. Belum. Cuma paling tidaknya kan orang tua kan bisa tahu lah, mendengarkan lah kan dari hasil hafalan kalian seperti apa gitu kan. Istilahnya obat
obat lelah mereka nyari uang kan gitu kan. Itu dia. Oke, mungkin satu lagi nih untuk sholat gitu. Untuk sholat pada saat kalian libur masih sering nggak terlupa gitu karena mungkin ada sesekali pergi main gitu sehingga lewat gitu, telat jadinya sholat gitu. Ada nggak? Kalau bolong sih alhamdulillah enggak. Dulu telat mungkin ada sesekali ya. Itulah alhamdulillah orang tua yang ingatin. Oh, alhamdulillah diingatkan orang tua. Orang tua atau nenek kakek yang lain atau saudara-saudara yang lain. Kalau masalah bolong di rumah ada. Menurut seperti apa? Alhamdulillah kalau bolong nggak ada. Nak. Nggak ada. Kalau Tapi telat ada kalau ya. telat ada Nak. Wajar. Namanya manusia. Ya. Pernah enggak telat gitu dimarahi sama orang tuanya gitu. Ya pernah Nak, kadang Waktu main. ya waktu main. Pas pulang langsung sholat di rumah. Dari tadi nggak sholat itu nah. Paling gitu. Ya. Nah, Renfara sendiri seperti apa? Ya sama sih kalau kayak bolong, alhamdulillah masih terjaga sholat. Wah, Tapi kalau sholat lambat mungkin banyak lah. drama. iya. Kayak orang komat baru datang. Ya kalau soal tinggal sholat, Papa tuh sering pesan katanya sejauh-jauh apapun kita, seburuk apapun kita, sholat janganlah tinggal. Karena agama kan, sholat kan tiang agama. Betul. Alhamdulillah. Ya. Yang penting jangan tinggalkan sholat itu kan. Mungkin ada saatnya kita kan pada waktu bermain mungkin lupa. Jadi pada waktu ingat tuh langsung sholat seperti itu kan. Penting jangan ditinggalkan gitu kan. Mungkin pada saat liburan ada orang tua menyampaikan sama kalian mungkin setelah di pondok ada perubahan sama kalian gitu, ada enggak? Itu sih kurang ya. Kurang ya? Mungkin orang tua bilang ke ustad atau ke orang ayah sama ibu, bunda sama bapak yang curhat-curhat. Kalau langsung bilang belum pernah. Emnur? Kalau secara personal gimana ya? Kadang nanya aja, nggak langsung lihat gitu kayak. Mungkin ada ndak pernah terdengar gitu, Emnur nih alhamdulillah setelah di pondok gitu, sebenarnya dari orang saudara mungkin orang tuanya nyampaikan ke saudara atau ke siapa gitu, Emnur semenjak di pondok alhamdulillah banyak berubah gitu, ada ndak? Selama yang didengar belum ada sih, tapi kan kita nggak tahu juga, Kak. Ya. Tapi menurut Ustadz sih perlu juga kalian tanyakan, ada nggak perubahan dari diri saya, Bu, ayah gitu kan? Ryan Farah sendiri seperti apa? Ya mungkin kayak dari sikap. Ryan sekarang semenjak di pesantren lebih baik. Insyaallah. Adalah perubahannya. Oke. Tapi kadang kayak orang tua tuh nggak langsung ke saya, langsung nggak. Tapi kayak ngomong ke saudara. Iya, ngomong ke saudara gitu kan. Saudara. Kadang lagi kumpul-kumpul. Saudara juga kadang Rehan sejak di pesantren kayaknya adabnya lebih baik. Alhamdulillah. Juga. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, oke, ada ndak pesan untuk orang tuanya gitu? Mana tahu orang tuanya ada nonton ini gitu. Ada nggak yang mau disampaikan sama orang tuanya ya? Mulai dari Ryan Faras lah, ada nggak yang mau disampaikan lah sama orang tuanya? Mudah-mudahan orang tuanya nonton kan. Ya untuk untuk ayah, papa, mama yang lagi cari duit, semangat. Semoga rezekinya lancar. Juga kayak pekerjaannya juga nggak sulit-sulitnya. Itu minta dipermudahkan. Semoga papa sama mama juga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Emnur? Buat ayah ibu, ya semangat kerja, baik-baik, jaga kesehatan, jangan lupa makan, beribadah jangan lupa juga. Insya Allah kami selalu doain gitu. Buat kalau misal capek istirahat gitu. Jangan terlalu ngejar dunia kali itu. Soalnya dunia kan cuma fana. Enggak selama kita di dunia ini. Ya. Raja? Ya buat papa bunda yang terbaik. Maaf kalau selama ini Raja banyak salah. Ya kayak itu. Semoga semangat cari uangnya untuk Raja dan saudara-saudara yang lain. Semoga Allah
lindungi kita bersama dan lindungi kita di surga sama-sama. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itulah dia podcast kita hari ini buat orang tuanya Rehan Faras, M Nur dan Raja. Ya mudah-mudahan nonton dan mendengarkan. Itulah keinginan dari anak-anaknya ya. Mungkin orang tua bisa doakan juga mereka di sini kan. Lebih mudah untuk menghafal Quran, lebih banyak perubahan dalam akhlaknya gitu kan, dan mudah-mudahan ya setelah mereka ada libur pulang gitu kan bisalah mengobati rindu orang tuanya gitu. Ya sampai jumpa lagi nanti di Pokari podcast Kamar Santri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.